Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tusabbihu lahus samawatu as-sab'u wal ard wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur alhamdulillah pagi hari ini Allah masih mengembalikan umur kepada kita semua dengan dikembalikannya ruh yang dulu pernah ditiupkannya kepada kita saat kita ada di alam rahim. Kita bersyukur dengan ditiupkan kembali ruh kepada kita, kita bisa bangun tidur, bisa menjalankan ibadah sebagian salat malam dan dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah dan talabul ilm. Mudah-mudahan rangkaian amalan yang telah kita lakukan ini menghantarkan kita semua menjadi orang-orang yang dipantaskan dikukuhkan iman Islam kita, diampuni dosa dan kesalahan kita, dimuliakan kehidupan kita dunia dan akhirat kita. Dan yang paling penting lagi adalah Allah bebaskan kita nanti di alam kubur dari siksaannya, terlebih lagi di alam akhirat kelak, dan Allah pantaskan kita semua menjadi ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pertemuan kita yang biasa kita lakukan di pagi-pagi atau di subuh Ahad ini juga akan menghantarkan pertemuan kita di akhirat kelak, Bu, ya, di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk kekasih kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu atau pembahasan terkait dengan ayat-ayat sain dan ahkam yang insyaallah pagi hari ini akan saya sampaikan. Ini ayat ini terkait dengan tanaman. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui kuburan. Ternyata di kuburan itu ada yang sedang diazab, yu'adzabani fi qabrihima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun berhenti dan beliau mengambil audan ratban, satu ranting yang masih basah, dan ranting ini kemudian dibelahnya, sebagian ditancapkan pada kuburan yang ada di depannya,
dan sebagian lagi di sampingnya. Dengan dilakukannya atau ditancapkannya ranting ini menimbulkan pertanyaan di kalangan sahabat. Ya Rasulullah, kenapa harus ditanamkan atau ditancapkan ranting tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dalam sebuah kalimat yang singkat, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga atau mudah-mudahan dengan wasilah tertancapkannya ranting ini, Allah ringankan azab kedua penghuninya selama kedua ranting ini belum mengering. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini cukup panjang. Kenapa? Karena hadis ini tidak hanya menjelaskan bahwa azab kubur itu hak ya. Di dalam hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha, istajiru billahi min adzabil qabr innahu haqq. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur, karena azab kubur itu adalah sebuah kenyataan, al-haq. Nah, hanya seberapa bisa menangkap kaum muslimin manusia tentang haknya azab kubur, ini memang membutuhkan sebuah proses pemahaman dan keyakinan. Kenapa? Karena di dalam Islam itu, kalau kita membaca ayat-ayatnya, prinsip di dalam keagamaan Islam itu adalah paham dan yakin. Ya. Paham dan yakin, Pak. Makanya seringkali saya sampaikan berulang-ulang, kenapa ayat sain itu tidak bisa dipisahkan dalam masalah akidah? Karena akidah itu dikuatkannya dengan sains. Lihat, Ibu baca surat Al-A'la kan, ketika Allah mengenalkan dirinya sebagai Al-Khaliq, Allah menyertakan tentang peristiwa terciptanya manusia dari segumpal darah. Ini sains. Ini ilmu pengetahuan alam. Jadi pengetahuan ilmu alam ini dengan akidah itu selaras. Kalau di dalam istilah bahasa Yunaninya atau bahasa Latinnya itu adalah intelligum ut credo. Jadi saya paham, saya yakin. Bukan seperti orang, mohon maaf, istilah orang-orang yang dikembangkan dalam keyakinannya orang Nasrani di awal-awal ya, atau sebelum masuk sebelum masuk tahun 300 Masehi ya, ketika ada Konsili Nisea, itu adalah credo ut intelligam. Yakini dulu baru pahami. Makanya mereka merumuskan tentang Tuhan itu tiga, Trinitas. Pokoknya yakini aja baru pahami. Nah, inilah yang kemudian dalam prosesnya memahami tentang Trinitas ini menghasilkan orang-orang yang mu'alaf. Kan begitu. Ya, contoh kasus adalah Ibu Haja Irene membahas, suruh mempelajari surat Al-Ikhlas begitu, tentang ketuhanan dalam konsep Islam. Akhirnya dia jadi syahadat. Dan ini tidak hanya beliau, tapi banyak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi di dalam Islam pemahaman dan keyakinan itu sejalan, harus sejalan. Nah, kembali ke pokok masalah. Bagaimana memahamkan bahwa karena hadis ini tidak hanya bicara azab kubur itu hak ada ya. Tapi hadis ini juga mengatakan, menjelaskan bahwa ada hubungan antara tertancapnya pohon dengan keadaan orang yang ada di dalamnya. Ini ada korelasi. Lalu bagaimana menjelaskannya ini? Nah, untuk menjelaskan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mencoba menelaah beberapa hal ya. Salah satunya saya temukan, ini pernah diangkat di kolom Islamic Digest yang ada di Republika, terbitan 8 Juni 2021 ya. Dan ini sebenarnya udah banyak lagi referensi yang lainnya. Nah, di dalam Islamic Digest yang ditulis di harian Republika ini
Ada sebuah kutipan dari sebuah buku yang berjudul Kilau Mukjizat Al-Quran. Nah, di buku ini para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada ilmuwan barat yang mencoba mempelajari pesan-pesan atau menangkap sesuatu yang ada dari tanaman-tanaman. Beliau menyebutkan di antara hasil penelitiannya bahwa tanaman yang biasa buat anak-anak, saya masih cari referensinya. Dalam tulisan sih namanya tanaman todar, Bu. Kayak apa wallahu a'lam bishawab. Ya, saya lagi masih mencoba referensi. Ternyata tanaman itu, ini sebuah tanaman yang tidak bisa tumbuh kecuali dia akan mencari tanaman induk. Ternyata tanaman ini bisa menyampaikan pesan, bisa menangkap. Jadi ada komunikasi bahasa kimia antar mereka yang menjadikan tanaman ini bisa merasa nyaman dengan tanaman induk lain, Pak, Bu. Ya. Dan ternyata bukan itu saja. Ilmuwan Polandia, ini saya masih merujuk pada referensi yang sama, itu membuat penelitian terkait dengan tanaman namanya Arabidopsis, ya. Bahwa ternyata tanaman ini itu bisa menangkap dan membedakan cahaya. Jadi kalau disinari tertentu itu reaksinya berbeda kalau dia disinari dengan warna yang berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang bahwa tanaman ini bisa berkomunikasi, kita juga atau saya juga pernah membaca ada seorang profesor yang bernama William Brown, ya. Beliau ini membuat sebuah penelitian menggunakan alat yang bernama oskiloskop. Oskiloskop ini adalah sebuah alat ukur elektronik yang fungsinya memproyeksikan bentuk sinyal listrik, ya, agar dapat dilihat dan dipelajari. Dan alat ini, oskiloskop ini, Pak Ibu, itu berisi tabung sinar katoda. Sinar katoda ini adalah sinar yang bermuatan negatif, sejenis elektron yang bisa menangkap sinar-sinar itu menjadi gambar. Jadi tabung katoda ini, sinar katoda ini ada di monitor komputer, ada di televisi, ya, termasuk ada muatannya di dalam handphone kita. Itu ada mengandung sinar sinar katoda ini, Pak, Bu, ya. Dan ini mengandung muatan elektron bersifat negatif. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata dari penelitian beliau menangkap bahwa pohon-pohon itu kalau ditangkap secara tadi dengan tabung sinar katoda ini, itu bisa ditangkap satu gerakan yang ternyata hari ini kita kenal dengan bahasa tasbih. Nah, ini kemudian kalau kita tarik, kita baca ayatnya, oh ini banyak sekali, Pak Bu. Ya. Salah satunya adalah ayat yang saya baca tadi di dalam surat Bani Israel surat 17 ayat 44. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tusabbihu, selalu bertasbih, lahu kepadanya, itu kepada Allah, as-samawatu sab'u, langit-langit yang 7, wal ardu, dan senantiasa bertasbih pula bumi, waman fihina, dan siapapun yang ada di dalam bumi, baik dimaksud di dalamnya maupun di atasnya, tapi masih di dalam bumi. Bahkan kata Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi.
Kata Allah ini bahasanya general. Tidak ada satupun, tidak ada sesuatu pun yang ada di semesta ini, baik ada yang di langit maupun di bumi, kecuali mereka semuanya bertasbih, mengagungkan Tuhannya, mengagungkan penciptanya. Hanya memang walakin la tafqahuna tasbihahum, banyak di antara manusia yang tidak bisa menangkap bahasa kimianya pohon-pohonan. Ini tasbihnya apa? Apakah tasbihnya subhanallah? Apakah ini, ibu bapak, saya ingin mengulang sedikit ya. Tasbih itu kalau kita lihat ayat merujuk pada awal surat Bani Israel ya, subhanalladzi, saya pernah sampaikan sebelumnya, tasbih itu tidak hanya sekedar berucap, tapi sebuah gerakan yang mengekspresikan ketaatan kepada Allah, itu tasbih. Makanya di surat Yasin, wa kullum fi falakin yasbahun, dan segala sesuatu di garis edarnya dia bergerak. Ya, makanya orang Arab mengatakan berenang itu sibaha. Sibaha itu bergerak ya, di dalam air. Nah, berenang. Makanya makna tasbih itu tidak hanya bersifat verbal, subhanallah, subhanallah, tapi tasbih itu juga ketika sebuah gerakan ini mengikuti kaidah Allah, itu tasbih. Begitu dia keluar, itu berarti ada masalah. Tapi kalau bumi dan semesta sekaliannya nggak berani itu keluar dari kaidah kecuali atas perintah Allah. Nah, bahwa semuanya bergerak atas semau keinginan Allah, ini nanti kita bisa lihat fakta-faktanya. Nah, saya ingin mengembalikan terhadap pernyataan tadi Pak Bu ya. Jadi ternyata tanaman itu menangkap mengirimkan sesuatu yang bersifat pujian kepada Allah, yang kemudian kalau kita kaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Pertanyaannya adalah yang pertama, tanaman apa, ranting apa yang ditancapkan oleh Rasulullah? Kenapa? Karena kalau penelitian yang diungkap oleh ilmuwan barat ya, saya belum membaca referensinya dari ilmuwan muslim ya. Mudah-mudahan nanti dari anak-anak kita muncul anak-anak yang tertarik pengen nangkap bahasa tasbihnya pohon apa ya. Di depan itu ada melati atau apa sih tasbihnya? Apakah tasbihnya sama atau berbeda? Loh, kenapa bisa begitu pertanyaannya? Karena begini Pak Bu, kalau di kita kan mohon maaf, kalau kuburan itu kan bukan ditancapin pakai ranting Bu ya. Biasanya ditanam pohon apa Bu? Kamboja. Pertanyaannya, nih zikirnya Kamboja itu apa? Iya kan? Kalau kita menggunakan ayat 44 surat Bani Israel, wa in min syai'in, itu artinya tidak ada satupun, itu semua yang ada di semesta ini bertasbih, dan tasbihnya itu punya pengaruh. Dalam kasus ditancapkannya ranting tadi, maka pasti pohon Kamboja pun bertasbih. Yakin gak itu? Harus yakin, cuman memang secara saintisnya kita harus menggunakan alat tadi, oskiloskop tadi. Oskiloskop ini ya, harus kita cari alatnya berapa harganya, lalu kita tempelkan ke pohon itu, suruh menangkap ya, ada gerakan apa yang ini yang belum dilakukan. Mudah-mudahan ini nanti menginisiasi ya, karena Quran itu harus menjadi terapan, bukan hanya sekedar sesuatu yang bersifat bacaan, apalagi mohon maaf hayalan. Kalau bahasanya orang kafir kan dulu Pak Bu, kalau diajarin Quran mengatakan asatirul awwalin. Quran itu kan dongeng. Nah, ini dipatahkan pernyataan ini dengan apa? Dengan hasil-hasil. Ya, walaupun sayangnya ayat-ayat semodel tadi justru menginisiasi orang-orang
di luar kita. Makanya kalau ditanya kenapa hari ini orang barat maju, padahal dulu abad 17, 18 mereka mandi aja tidak tahu ya. Bahkan kan di Eropa, sebagaimana saya pernah sampaikan, ada ratu ya, di kerajaan Eropa ingin mensegarkan badannya biar awet muda, mandinya pakai darah para pelayannya, dan itu dibunuhnya hidup-hidup, darahnya ngalir masih hidup digantung. Itu di Eropa ya. Nah, kenapa kemudian mereka berubah menjadi bangsa yang maju? Karena mereka masuk dalam ranah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Dalam hadis yang disandarkan kepada sahabat Umar Ibn Khattab kan ada pernyataan Rasul begini, Pak, innallaha yarfa'u bihadal kalami aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah pasti akan mengangkat kaum yang mana saja selama kaum ini masih mau menggunakan Quran sebagai rujukan. Sayangnya orang barat belum jadi sampai akidah. Tapi sekarang kan gejalanya kalau Bapak Ibu membaca kondisi keislaman di Eropa kan lebih mantap. Di Prancis itu berapa banyak ratusan gereja yang dihancurin atau diganti dengan masjid. Sekarang udah banyak ya. Apalagi setelah terbuka, mohon maaf, kasus-kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oleh para pastor ya. Walaupun di Indonesia mah kadang naudzubillah min dzalik, Pak, Islam muncul ada berita ini hoax. Katanya ada santri tahfidz diperkosa oleh guru ngajinya lebih 12 orang. Ini bukan santri tahfidz, ini Syiah. Kan begitu beda haluan, Pak. Syiah akidahnya beda dengan kita. Kalau kita mohon maaf, mau Muhammadiyah, mau NU, mau Persatuan Islam, Al-Wasliyah, akidahnya masih sama, bahwa di dalam mereka masih ada yang bermasalah. Ini proses pembelajaran, karena kita memang hidup di negara ini dalam ranah kebudayaan sudah macam-macam begitu. Tapi akidahnya, sahadatnya masih sama, Pak. Kalau Syiah akidahnya udah beda. Sahadatnya bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saja, tapi wa asyhadu anna Ali, ada syahadat tambahan Ali, Pak. Kalau baca kitabnya orang Syiah kan ngaco. Malaikat Jibril itu salah ngirim wahyu, mestinya sama Ali, Pak. Dan naudzubillah, kalau saya baca tentang Syiah, orang di Indonesia banyak menghormati Khomeini. Itu ada satu buku yang menjelaskan kesesatan Syiah itu. Banyak di kalangan pendeta-pendeta Syiah itu yang masih, mohon maaf, kalau bahasa sekarang bukan lagi pedofilia, syahwatnya kepada anak-anak yang masih kecil itu banyak. Naudzubillah, Pak. Kalau dibaca, cuma memang logika yang disampaikan oleh orang Syiah itu kadang bagi orang yang nggak paham itu kayaknya masuk, karena mereka memang bermain di tataran filosofi pemikiran ya, tentang keluarga Rasulullah yang dianiaya dan sebagainya. Nah, jadi yang kemarin rame di Bandung itu Syiah, Pak, Bu, bukan santri tahfidz, kagak ada yang begitu. Ini mah kelakuannya pastor-pastor yang ada di negara yang banyak, cuman mereka terbuka, Pak. Kan kalau kita baca media sosial itu banyak pastor-pastor minta maaf karena telah bla 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 melakukan kegiatan yang sebenarnya kejahatan, ya kan, terkait dengan masalah-masalah seksualitas. Wah, disebutkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sebabnya walaupun Barat dalam sisi akidah ini bermasalah, tinggal dikit begitu mereka yakin Allah, imannya lebih hebat lagi, Pak Bu. Jadi kembali, walaupun Barat dalam hal ini ada yang mengingkari Allah, tapi ketika mereka menggunakan hal-hal yang bersifat natural dengan pendekatan yang dibenarkan, dan itu Islami sebenarnya, melakukan penelitian terhadap alam itu Islami, karena kembali dari awal ini yang salah di antara kita memahami bahwa Allah mengajarkan akidah kepada Nabi Muhammad, mengajarkan tauhid itu dengan ilmu pengetahuan alam. Nabi Muhammad disuruh belajar, disuruh membaca, disuruh memahamkan tentang adanya alam.
Dan itu surat pertama, Pak, Bu. Itu ayat pertama. Jadi akidah itu jangan dilepas dari ilmu pengetahuan Allah. Makanya tadi dalam bahasa Latinnya intelligo ut credo atau ut credam. Pahami, yakini. Bukan credo ut intelligam. Bukan yakini baru pahami. Nah, sekarang banyak di kalangan kaum muslimin ngajarin akidah pakai filsafatnya orang Kristen, Pak. Jadi yang mengajarkan yang penting nak yakin. Ini ajarannya bukan ajaran Islam. Ini muncul dari filsafat ya, variastiknya orang-orang Yunani yang didasarkan pada pemikiran di antaranya Santo Augustinus yang mengajarkan seperti itu. Pokoknya yakini baru ente cari-cari, Pak. Jadi ilmunya, pengetahuan nyatanya dipaksa ngikutin keyakinannya. Pak, Bu, Islam nggak ngajarin itu. Quran nggak mengajarkan itu. Nah, kembali ke masalah. Nah, bagaimana dengan pohon yang ditanamkan, yang ditancapkan oleh Rasulullah? Sebenarnya hadis tadi sudah menginformasikan kepada kita bahwa ternyata tanaman itu memiliki hubungan dengan kita. Makanya kembali ke permasalahan kenapa di kuburannya orang Islam terkadang masih ada tanaman Kamboja. Ini ada apa? Karena kalau kita lihat sejarahnya di Indonesia, wallahu a'lam bishawab, tanaman Kamboja ini adalah salah satu tanaman yang biasa dijadikan alat ibadahnya orang Hindu. Cuman gak lucu juga kali Pak Bu ya, kalau di kita nancapnya apa gitu kan. Ini pertanyaan besar Pak Bu ya. Mudah-mudahan tadi nanti ada anak kita terpikir begitu. Ada apa? Mungkin doanya apa? Apakah itu yang kemudian menimbulkan pertanyaan kedua, apakah Rasulullah ketika menancapkan audan itu, ini pohon apa? Kalau sebagian ahli hadis menyebutkan itu ranting kurma, pelepah kurma yang dibelah. Tapi memang hadisnya audan rotban. Hadisnya tidak menyebutkan secara spesifik itu ranting kurma, enggak. Pokoknya ranting yang masih basah. Bahasanya bahasa nakirah, bahasa umum. Nah, pertanyaannya adalah apakah hanya pelepah yang dipahami selama ini di hadis itu kurma sajakah yang bisa meringankan atau memiliki efek ya, keringanan bagi orang yang ada di alam kubur atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Terus kedua, apakah ada tanaman yang bisa ditanamkan di tempat lain ya, di luar Rasulullah tadi? Karena hadis itu kan bersifat hudan, bayan. Nah, lalu bagaimana kalau diterapkan di Indonesia? Di Indonesia bukan pelepah kurma. Jangan kemudian ini hadisnya Rasulullah udan rotban, ini hadisnya katanya kurma, padahal nggak ada kata kurma juga ya. Yang sunnah itu kalau nancapnya pohon kurma. Kebayang nggak Pak Bu? Nanti ada orang di kuburan banyak tanaman kurma. Kan sekarang udah mulai ada tren Pak Bu ya. Tanaman Islami, tanam apa? Kurma ya. Kok kenapa harus tanam kurma? Nah, ini juga menarik Pak Bu. Nah, termasuk kalau kita menggunakan dalil umum tentang itu, berarti tanaman apa saja yang bersifat basah dan itu bertahan di kuburan, maka itu bisa memiliki dampak kepada si penghuni kubur. Kalau kita menggunakan tadi analisa atas hadis tadi secara umum, karena ada fakta, ada hasil kajian, hasil penelitian, ternyata pohon tanaman itu bertasbih. Hanya model tasbihnya apa, ini yang belum diklarifikasi di antara kita, karena di Indonesia saya belum menemukan ahli Quran yang membuat penelitian ini ya, karena ayat yang dibaca tadi surat 17 ayat 44 itu baru jadi hafalan.
belum menjadi bayan, menjadi hudan untuk melakukan sesuatu. Karena kalau ini dilakukan penelitian dan hasilnya real Pak Bu, maka demi Allah, tanaman yang paling pas ditanam atau ditumbuhkan di atas kuburan adalah tanaman yang biasa diajak ngobrol sama pemiliknya. Saya tanya, ibu-ibu di sini suka tanaman apa Bu? Bunga apa Bu? Bunga anggrek. Ibu kalau nanam buat anggrek suka pakai ngomong nggak? Anggrek gitu kan? Suka diajak ngobrol nggak Bu ya? Suka kan? Berarti secara alami, secara fitrah, ada nggak komunikasi sinyal yang nyambung antara pohon itu dengan kita? Ada nggak Bu? Ada Pak. Buktinya tidak semua orang nanam pohon tuh tumbuh, betul ya? Kok ibu itu mah kalau nanam tumbuh, kalau itu kagak? Ente jangan-jangan ada ini mah tangannya basah. Bukan tangannya basah, tapi bisa jadi ada bahasa kimia badan dirinya dengan tanaman ini nyambung Pak, ada ngobrol. Kalau disiramin, bunga cantik ya, bikin senang. Jadi kalau ngeliat itu senang. Ada yang kagak suka sama anggrek, sukanya melati. Tapi itu tadi lucu Bu. Kenapa di kuburannya Kamboja di rumah jarang ditanam Kamboja? Karena identik kalau ditanam Kamboja di rumah namanya apa? Kuburan. Nah Pak Ibu, ini kalau kita baca, saya sambil punya kesimpulan, mohon maaf ini kesimpulan pribadi saya. Kalau hadis tadi dimana secara umum, maka berarti tanaman yang paling pas ditanam di atas kuburan mayit adalah tanaman yang biasa diajak ngobrol, yang disayang, yang biasa diurus dan dirawat. Kebayangkan ibu yang di rumahnya banyak pohonnya, kembang-kembang tanam bunga apa nanti yang itu kasih wasiat tuh nanti. Nah jangan lupa ya, kalau ibu sudah nggak ada ini tanaman ini, bunga ini, tolong di kuburan ibu ya. Kenapa Bu? Karena ada hadis Rasulullah mengatakan tanaman itu bisa berzikir, bertasbih, dan tasbihnya itu nyampe kepada si penghuni kubur. Nah karena waktu di dunia itu ibu suka ngobrol sama dia, jangan-jangan banyakkan ngobrol sama tanamannya daripada sama suaminya. Kalau bapak-bapak pasti bukan megang bunga yang begitu Pak ya. Yang diurus bunga yang lain. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini ternyata ada komunikasi Pak. Nah ini yang kemudian menunjukkan kenapa kemudian tanaman itu tidak digali secara real. Pohon apa? Karena memang saya baca hadis-hadis, hampir semua penjelasannya itu kalimatnya adalah kalau bahasa itu dan rotban. Kalau di hadis Bukhari Muslim, dan awada rotoba. Dan rotob itu yang tadi basah. Jadi ranting apa? Ini yang memang tidak dijelaskan secara spesifik. Itulah sebabnya kalau ini dibuat penelitian kajian, ya, apalagi kita tangkap pohon-pohon apa sajakah yang paling kedekatannya tasbihnya paling kuat dan sangat berpengaruh kepada kita, itu yang harus dicari sebenarnya. Kenapa? Karena memang terkadang kita masih latah. Kalau tanaman Kamboja itu adalah tanaman bunga yang diyakini di kalangan masyarakat Hindu sebagai tanaman untuk mendekatkan pelayanan kepada dewa. Itu babnya sudah beda Pak. Kamboja ke dewa-dewaan. Ya walaupun kalau kita lihat secara umum dari aspek pemahaman keislaman, ya tanaman mah agamanya cuma satu Pak Bu ya. Apa? Kalau tanaman tasbihnya kepada siapa? Ya kepada Allah. Orang tanaman milik Allah ya. Bahkan kalau kita baca ya, tidak hanya tanaman saja Pak Bu. Makhluk yang ada di semesta ini semuanya bergerak, semuanya bertasbih. Bahkan kalau kita hubungkan sedikit dengan permasalahan tasbihnya gunung, nah, berarti Gunung Semeru kemarin itu habis tasbih Bu ya, Pak ya.
Gunung Semeru bertasbih. Nah, saya ingin membuat satu pembandingan ini cukup menarik Pak Bu ya. Di tahun 1955 tanggal 17 April di pegunungan Dieng Wonosobo ada sebuah bukit namanya Bukit Pangamun-Amun. Bukit ini Pak Bu berjarak dengan satu desa namanya Desa Lageteng. Jaraknya 3 km. Desa Lageteng ini dikenal desa yang dalam tanda kutip suka maksiat. Malam bikin pentas-pentas sejenis tari-tarian. Kalau di Betawi apa? Yang nyanyi-nyanyi apa? Tari-nari, terus disawer. Terus kalau deal perempuan itu bisa diajak berzina, begitu Pak Bu. Itu pokoknya kegiatannya seperti itu. Nah, karena terkenal seperti itu, maka banyak orang yang tidak kaget ketika terjadi di tanggal 17 April 55 itu, di malam hari ketika hujan besar tiba-tiba terdengar ledakan, ledak. Orang nggak berani keluar Pak Bu. Ketika paginya ternyata Bukit Pangamun-Amun itu kepalanya itu bergerak sepanjang 3 km nutup Desa Lageteng Bu. Tutup. Sampai sekarang masih ada prasastinya, tugu peringatannya. Itu tercatat lebih dari 332 penduduk Lageteng meninggal, terkubur hidup-hidup. Ditambah ada 19 orang tamu dari luar desa yang malam itu ikut di acara itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ini tahun 1955, peralatannya nggak semodern sekarang. Informasi dan beritanya tidak semasif sekarang. Kalau sekarang Mak, Semeru begitu dia sudah mulai asapnya keluar, ada anak kecil lari pakai kerudung ya. Sekarang udah ketemu Pak, anaknya di mana? Udah muncul di berita di media sosial, si anak ini dicari, ternyata selamat. Ditanya, kenapa kamu lari kemana? Saya larinya cari masjid. Kenapa nggak larinya ke rumah? Karena dia punya keyakinan kalau masjid itu rumahnya Allah, pasti selamat. Ini anak selamat bener Pak. Si anak kecil ini. Sementara walaupun memang kalau kita lihat kondisinya kan tidak semua rumah ketutup juga Pak Bu ya. Ada rumah-rumah yang memang ketutup sama awan, debu vulkaniknya yang masih panas, bahkan naudzubillah min dzalik ya. Ada yang satu keluarga dan lain sebagainya ya, itu ketetapan Allah Pak, qadarullah wa ma fa'ala. Di situ ada orang soleh dan di situ pasti ada orang yang salah. Bagi orang yang soleh itu syahid, bagi orang yang salah itu percepatan. Tinggal di mana ente berada, gitu maksudnya kan. Pada saat kematian tiba itu ente lagi ngapain? Kalau mau meninggalnya lagi mau ibadah kayak model wali kota Odet kemarin Pak Bu ya, orang Tasik. Nah ini ada orang Tasik mana tadi? Orang Kuningan ya. Jadi beliau ini ternyata dulu Mang Odet ini orang Tasik yang dulu suka ngaji di gurunya saya juga. Dia namanya dulu Ustadz Aminullah. Jadi di Tasik dulu dikenal pesantren Manunjaya dan Benda dikenal juga. Karena ada 2 ajengan yang cukup dikenal pada waktu itu, Ustadz Kiai Haji Aminullah. Ustadz Kiai Haji Aminullah itu alhamdulillah saya masih pernah belajar beliau langsung ketika belajar Subulus Salam. Jadi dia ngajinya begini. Karena matanya qadarullah masa itu minnya sudah tinggi. Jadi kalau baca begini. Terus baca lanjut ke gitu ya. Nah, karena saya biasa duduknya di depan, saya suka iseng Bu, Pak.
Ustaz dipenggar ayanu bobo Ustaz. Saha. Jadi di belakang saya lihat ada yang tidur. Ustaz, si Fulan baca Ustaz, lagi tidur. Fulan baca. Ya dia akhirnya. Yang ngasih tahu pembisiknya saya, Bu. Saya karena ngajinya di depan. Ustaz, ada yang tidur Ustaz. Nah, ternyata Bang Odet pernah ngaji sama beliau. Ya. Kalau kayak beliau meninggalnya enak, Bu ya. Mau Jumatan ya Pak ya. Sudah mau siang, mau sholat Jumat tiba-tiba meninggal, enak banget. Meninggal ketika dia melaksanakan untuk melakukan sesuatu yang soleh. Nah, naudzubillah min dzalik, Pak, kalau meninggalnya dalam maksiat. Nah, di Lageteng ini Pak Bu, ya, ada 19 tamu dari luar yang datang ke situ dan ikut mati, tewas. Cuman memang alat-alat besar pada waktu itu nggak ada. Kemudian media juga masih terbatas tahun 55, Bu. Ada di sini yang lahir tahun 55, Pak. Ibu, Bapak megang handphone tahun berapa ya? Ya, tahun 1900 itu handphone masih gede-gede, Pak ya. Yang Nokia balok, kalau bahasanya Nokia balok. Ya, tahun 1993-95 masih pager, Pak. Titit gitu. Itu udah keren pakai pager doang ya. Karena kalau pakai telepon umum kan nggak bisa ketemu, kalau di jalan nggak ketemu Pak ya. Nah, karena tidak ada media pada waktu itu, pemerintah setempat memutuskan dibiarkan, nggak digali, karena memang medannya berat Pak. Dan sampai sekarang dusun itu sekarang dinamakan dusun Kepakisan. Di situ ada tugunya prasasti bahwa 17 April 55 pernah terjadi peristiwa loncatnya Bukit Pangamun-Amun, kepala bukitnya. Kalau longsor mah ke bawah mestinya. Desa yang di bawahnya nggak kena, kok yang 3 km diloncatin. Kalau kita tanya, itu gimana? Masuk logika nggak? Kalau orang nggak percaya, loh gunung apa? Padahal kalau kita menggunakan kacamata sains pengetahuan agama, ya ilmu agama dengan Quran, Quran sudah mengatakan kok bahwa yang namanya gunung itu berjalan. Ya. Silakan Bapak Ibu lihat di dalam Quran surat An-Naml surat 27 ayat 88, gunung itu bergerak. Jadi kalau gunung itu bisa loncat, nggak aneh sebenarnya. Bahkan kalau kita baca surat Al-Hasr Pak Ibu, gunung itu memiliki tingkat ketakutan yang sangat tinggi sama Allah. Lau anzalna hadal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tuh kata Allah, surat Al-Hasr surat 59 ayat 21. Seandainya kami turunkan Quran kepada gunung-gunung, gunung-gunung itu apa? Khasyian mutasaddi. Mutasaddi ini kalau bahasa manusianya kepalanya pusing, Pak. Jadi gunung itu bisa pusing. Jadi kalau Bapak anak as'uru ada sudah itu sodaa itu kalau payah pusing itu soda. Jadi mutasodi itu dia terjatuh, kalau ibu atau bapak terjatuh karena pusing. Pusing yang muter-muter apa namanya Pak? Migrain Pak ya. Jalan akhirnya jatuh tak, nah itu namanya mutasodian. Gunung kata Allah dalam surat Al-Hasr itu begitu. Tapi kembali, mohon maaf Pak Ibu yang dirahmati Allah, bahasa kimianya gunung ini yang kadang tidak terbaca. Kalau binatang-binatang Pak Ibu, sunatullah diberikan bahasa. Makanya kan biasanya kalau ada gunung mau meletus dan sebagainya, binatang itu kan pada menjauh. Kalau kita kadang kebalik, itu kuncennya belum pulang tuh, belum ngomong, nunggu kuncen. Apalagi di daerah-daerah yang tertentu begitu, yang animisme dinamismenya masih kuat. Waduh, luar biasa Pak.
Nah, kembali ke pokok masalah. Jadi ternyata yang bertasbih, yang bergerak, yang berdoa untuk kita, Pak Bu, itu bukan hanya tanaman. Dan ternyata tanaman itu tidak hanya doain ketika kita masih hidup, ketika kita di alam kubur pun, ketika didekatkan ke kita, tanaman masih doain. Ini berdasarkan hadis tadi, yang secara sains bisa dibuktikan bahwa pohon, tanaman itu bisa menyampaikan bahasa, bisa berkomunikasi antar mereka, bisa memilah-milih warna. Itu tanaman. Jadi kalau kita baca walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard, atau kalau kita baca di dalam surat Ali Imran ayat 83, walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan, kepada Allah lah segala yang ada di bumi ini menyerahkan dirinya, baik secara sukarela maupun terpaksa. Maka demi Allah, Pak Bu, seluruh tanaman, seluruh makhluk di luar kita yang terlihat seperti jamidatan, diam kokoh, itu sejatinya adalah makhluk hidup seperti kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka pun bisa memilah-memilih. Kenapa awan ini kok nggak ke rumah ini, rumah sampingnya kena, ini kagak. Milih-milihnya kenapa? Ya karena Allah menginstruksikan. Kalau secara fitrah habisin semuanya bisa, tapi kenapa yang ini diloncatin? Karena dia tunduk sama Allah. Dan sains sudah membuktikan itu, Pak Bu. Hanya kembali ke pokok masalah. Ini yang sering kali saya sampaikan, bahwa ada keterputusan, Pak, di dalam mengajarkan Quran ini. Mengajarkan akidah, tauhid, itu kadang diputus, dijadikan dogma saja, dijadikan kepercayaan doang, tidak melibatkan ilmu pengetahuan alam. Padahal ayat-ayat yang Allah hadirkan di semesta ini sejatinya adalah hatta yatabayyana lahum annahul haq, menjadi satu rangkaian pembukti tentang kebenarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, Pak Ibu yang dimati Allah, ayo berikan semangat anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, generasi kita, fasilitasi mereka untuk bisa menggali Quran dengan baik, sehingga Quran tidak terputus dari ilmu pengetahuan alam. Karena salah satu faktor kenapa umat Islam hari ini menjadi umat yang terbelakang dalam banyak hal, khususnya ilmu pengetahuan alam, karena Qur'annya sudah dikebiri. Makna Qur'annya dikebiri dalam bentuk pahala. Udah cukup pahala, udah cukup pahala, udah cukup pahala. Jadi berkahnya, pengertian berkah itu dipotong hanya sebatas kebaikan akhirat. Atau dalam bahasa penyerahannya, bahasa fatalismenya, ya gimana Allah saja. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjabarkannya secara detail di dalam ayat-ayatnya. Nah, ini Pak Ibu yang dirahmati Allah, kajian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Silakan jika ada yang mau disampaikan, ditanyakan, jika masih ada ya. Kalau tidak ada ya kita cukupkan. Demikian, wal minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya? Oh, silakan. Ya, menyiapkan pohon itu.
Oke, apakah menancapkan tanaman itu hanya berlaku untuk Rasul? Tentu tidak. Karena kalau kita menggunakan kaidah atau ayat Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Di Al-Ahzab itu ayatnya bagi orang yang berharap yarjullaha wal yaumal akhir, Allah dan akhirat. Dan apa yang dilakukan Rasulullah itu terkait dengan akhirat juga. Maka bisa kita pahami bahwa ini bukan khosois ya. Artinya kalau kalau yang nancap Rasulullah saja begitu, enggak ya. Tapi ini berlaku umum ya. Karena dalam kaidah bayan tafsir al-ibratu bi umumil la bi khusus sabab. Pelajaran dari teks-teks literal yang disandarkan kepada Allah dan Rasul itu ibrah, pelajarannya pada keumuman teks, bukan sebab-sebab khusus ya atau kronologisnya saja, tidak, tapi umum. Itulah sebabnya Quran dan As-Sunnah Al-Hadis ini berlaku sepanjang zaman. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi tidak hanya untuk Rasulullah. Justru ini memberikan informasi kepada kita bahwa ternyata tadi tanaman pun itu bisa berhubungan dengan kita. Dalam kasus ditancapkannya udan rotban tadi. Makanya bahasa hadisnya udan rotban. Jadi begitu. Nah, tinggal masalahnya ini yang menjadi problem hari ini yang tadi saya sampaikan. Di kita, saya pribadi belum membaca satu penelitian khusus terkait tanaman apa yang paling memberikan pengaruh kepada kita sehingga jika kita meninggal itu masih ada korelasi komunikasinya terbuka dengan kita. Itu yang belum ya. Makanya tadi saya sampaikan mudah-mudahan ke depan ya ini memberikan inisiasi ya, pemikiran ya untuk melakukan penelitian. Jadi Quran itu harus dijadikan referensi rujukan utama untuk menggali permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Dan itu real harus ada. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat ya, kalau disebutkan tadi di surat 17 Bani Israil ayat 44 kalimatnya wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu, maka berarti bukan hanya pelepah Rasulullah saja, semua pelepah, semua ranting itu ada tasbihnya. Jadi begitu. Saya memahaminya seperti itu. Baik. Ada lagi yang mau sampaikan? Tidak ada. Oh, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu menghubungkan tauhid rububiyah dengan san. Kalau kita kembali kepada salah satu ayat Allah di surat Fussilat ya, ayat 53, sanurim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anal haqq. Maka sebenarnya antara tauhid rububiyah tadi
pembuktiannya adalah desain. Jadi sain itu adalah alat bukti tentang rububiyatullah. Nah, hanya mohon maaf, pemahaman kita terkait dengan tauhid rububiyah ini seringkali terkoptasi, terpotong hanya sebatas yakin bahwa Allah itu mengurus semesta alam ini, tanpa pernah mencoba menggali korelasi alam-alam yang ada itu dengan kemanfaatan dan kemaslahatan kita. Itu sebabnya saya pernah sampaikan, Ibu, salah satu kegagalan kita memahami fungsi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Pembuka apa? Tidak ada klausula secara letterlet menyebutkan pembuka surat, nggak ada. Karena surat Al-Fatihah sama dengan surat Al-Ikhlas. Sama-sama tidak ada literasi ikhlas di surat Al-Ikhlas. Literasi atau tulisan Fatihah di Al-Fatihah nggak ada. Karena memang ayat ini bersifat umum dan terbuka. Tapi kalau kita membaca munasabatul ayat, korelasi ayat dengan ayat, kita menemukan satu keterangan Allah bahwa Al-Fatihah kaitannya itu dengan kemenangan. Karena Al-Fatihah seakar dengan Fatahah yang ada di surat Al-Fatah, surat 48. Berarti Fatihah itu adalah pembuka kemenangan yang Allah siapkan bagi orang Islam. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara Allah menyiapkan kita agar kita bisa membuka kemenangannya? Di situ ada tauhid rububiyah. Ketika kita mengatakan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Di situ Rabb, Allah mengenalkan dirinya dengan Rabbul alam. Itu tauhid rububiyah. Jadi ketika Allah mengatakan Rabbul alamin, Allah menyatukan dua kata, Rabb rububiyah, alamin akarnya ilmu. Artinya bahwa bagaimana cara Allah mengurus alam itu bisa dipelajari secara keilmuan. Ada kausalitasnya yang bisa dipahami. Nah, sayangnya orang Islam atau pembaca Quran seringkali berhenti di situ. Segala puji milik Allah, segala alam. Tidak pernah menstimulasi diri untuk membuat satu kajian penelitian bagaimana cara Allah mengurus pohon ini. Apa yang bisa kita tangkap? Nah, contohnya tadi, ternyata ada pohon dari penelitian ilmuwan Polandia, itu dia karena dia hidup membutuhkan pohon induk, dia itu bisa berkomunikasi, mencari, sehingga tidak semua pohon diterima. Nah, hal-hal yang seperti ini kan menguatkan rububiyah. Itu sebabnya, mohon maaf, hari ini justru tauhid rububiyah itu diputus dengan sains. Anak-anak kita belajar ilmu pengetahuan alam itu nggak nyambung tauhid. Ini tugas kita. Kalau kita ingin kembali meraih Al-Fatihah tadi, kemenangan. Sebelum kita mati, sebelum kita pulang kepada Allah, kita ingin meninggalkan satu pola peradaban, pemikiran, keilmuan yang mengembalikan diri ke Quran. Ini harus dilakukan, Bu. Makanya bersyukur sebenarnya. Yayasan ini kan ada sekolah. Ajarkan dong di sekolah itu ilmu pengetahuan alam, dibikin rumusannya, dibikin kurikulumnya, agar anak-anak jangan belajar IPA, biologi atau pengetahuan alam itu berhenti di situ. Harus dijelaskan. Tentu ini kan bukan kerjaan mudah. Ini membutuhkan yang lainnya kan. Membutuhkan mungkin harus diseminarkan dulu atau apa, silahkan. Tapi untuk Quran, ya, itu Allah ganti pasti. Nah, ini yang belum dilakukan, Bu. Jadi betul, kalau bahasa saya, tanggapan saya tentang Ibu, mestinya disatukan. Karena kajian tauhid rububiyah yang kita baca, mau asma wa sifat ya, atau tauhid ada mulkiyah, uluhiyah dan sebagainya, itu berhenti cuma di dogma. Kalau bahasa tadi Latin Kristennya ya credo ut intelligam, yang penting yakin deh, pahamnya kagak. Nah, ilmu-ilmu inilah yang membuka dan menyadarkan agar kita semakin paham tentang rububiyatullah. Makanya betul, Bu, Quran hampir semuanya larinya ke tauhid. Kalau ditanya tema besar apa sih yang ada di Quran, cuman satu, Pak, menjelaskan ketuhanannya Allah.
Kalau di surat Al-Ikhlas kan katanya Al-Ikhlas sepertiga Quran. Kalau ditanya sepertiga Quran itu apa? Ya ikhlas, mengenalkan ketuhanannya Allah, itu ikhlas. Sepertiga pertama mengenalkan Allah sebagai Rabb. Sepertiga kedua membahas manusia. Yang ketiga membahas semesta alam, bahwa Allah menciptakan manusia, menyiapkan alam agar manusia semakin yakin kepada Allah. Itu yang nggak nyambung hari ini. Nah itu tugas kita semua Pak Bu. Ya kajian kita kan hanya Pekan Kuda ini kan hanya bersifat stimulator. Ya, bukan kajian mendalam yang harus turun. Kalau yang bagus memang kalau ada sekolah lembaga habis dari ngaji begini langsung kita cari referensi, lalu ke laboratorium, lalu cari tanaman, baca. Begitu mestinya. Itu baru ngaji bener Pak Bu. Ya. Cuman kan kita harus punya alat-alatnya Pak ya, fasilitasnya. Makanya mohon maaf, saya memimpikan suatu saat punya tempat pendidikan peradaban Quran itu basisnya 3. Ya. Yang pertama adalah kajiannya, tempat belajarnya, madrasahnya. Kedua, maktabah, perpustakaannya. Ketiga, laboratoriumnya. Nah, ini supaya Quran habis dibaca, secara literatur, sumber-sumber kepustakaan, lalu terjun. Nah, lihat depan pohon kita ini manfaatnya apa, tasbihnya bagaimana. Kan kita nggak nyampe ke situ hari ini Pak Bu ya. Di pohon depan tuh rumput itu, kenapa ibu harus pakai rumput gajah sih Pak di rumah, bukan rumput yang lain. Nah, ini bab-bab yang seperti ini sebenarnya sudah dibuka oleh Allah di dalam Al-Quran. Hanya ya bahasa Allah tadi, afala yatadabbarunal Quran. Kadang mohon maaf, tadabbur Quran kita baru sebatas hal-hal yang bersifat akidah dan diputus dalam bentuk dogma dan keyakinan. Yang penting pahala, selesai. Nah, itu. Jadi dianggap penelitian itu bukan kajian. Makanya di dalam surat Fatir kan yang namanya ulama bukan orang yang mohon maaf. Innama yakhshallaha min ibadil ulama itu kan bukan ayatnya, bukan membahas tentang Allah secara letterak, tapi membahas tentang apa? Tentang alam semesta. Baru yakhshallah. Jadi kesana ibu. Dan ini yang memang masih harus kita lakukan ya. Mudah-mudahan ya sebelum kita kembali kepada Allah ya, kita sudah bisa melakukan sebuah pembuktian atas kebenarannya firman Allah, sehingga di akhirat kita sudah punya hujah, dalil. Kalau ditanya, apa yang kamu lakukan untukku? Kata Allah, ya Allah, aku sudah belajar ini untukmu ya Allah. Nah itu harus kita buktikan. Nah, mungkin itu aja Pak Bu ya, karena waktu juga kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.